Salimah kami pendukung citamu. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana seperti ini masih ada harapan, masih ada titik terang ya, dengan datangnya Syahrul Ramadan. Dan memasuki momentum Ramadan yang sangat baik ini, hendaklah kita mempersiapkan agar tujuan Ramadan dapat tercapai. Seperti ayat yang tadi ya dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Ya, orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Sebagian para ulama mendefinisikan dengan takwa adalah kita, sehingga keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita Indonesia ini ya, dan juga untuk seluruh umat manusia ini, terutama orang-orang yang beriman, masya Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan di antara sarana yang efektif untuk membina ketakwaan, Allah berikan caranya, yaitu dengan cara melaksanakan yang namanya ibadah siang ini, ibadah saum ini, masya Allah. Dan saum adalah pendidikan, saum adalah pendidikan, saum adalah pelatihan bagi ya, orang-orang yang beriman yang langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan memberikannya juga pahalanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengetahui semua kemaslahatan kita semua, masya Allah. Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari syahwat di siang hari adalah agar kita terlatih untuk menahan diri nafsu kita seperti itu ya, dari sifat tamak, ragu, serta menahan diri dari segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka ya, yang menimpa kita sekarang ini, krisis yang menimpa kita sekarang ini adalah mungkin ya berawal dari ketidakberdayaan kita untuk menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jatuh kepada larangan tersebut dan seterusnya mengingkari ajaran Islam dan kebenaran, masya Allah. Maka jangan heran ya, ketika sudah seperti itu, terjadilah pembunuhan manusia atas manusia yang tidak berdosa, terjadilah yang namanya perzinahan, seks bebas, pencurian ya, perusakan alam, perampokan, penjajahan, ya ada namanya KKN, ya, penganiayaan, kezaliman, serta pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, masya Allah. Oleh karenanya, ya, penghentian atas semua krisis tersebut harus dimulai dari akar krisis tersebut. Ya. Jadi harus kita benahi akarnya dulu, apa nih akarnya, ya, dan apa permasalahannya, masya Allah. Ya, dan solusi atas semua itu adalah yaitu dimulai dengan mendidik, mentarbiyah manusia menjadi insan-insan yang bertakwa, sehingga apa? Dia mampu menahan dirinya dan pelanggaran-pelanggaran dan tunduk kepada semua hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah saum yang kita lakukan ini sarana paling efektif ya, untuk mendidik jiwa agar menjadi insan yang bertakwa. Tetapi tidak bisa begitu saja. Kita perlu persiapan, perlu mempersiapkan ya, hal-hal agar tujuan tersebut dapat kita capai seperti itu. Ya. Apa saja hari ini kita akan bahas bersama. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, insya Allah. Ya. Nah, sebelum saya mulai misalnya, saya mau bertanya dulu ya kepada hadirin rahimakumullah yang berada di rumah, yang kira-kira mau nggak kita mendapatkan keberkahan Ramadan? Mau kan? Mau nggak kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Mau. Mau nggak dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala? Mau. Mau nggak mendapatkan malam 1000 bulan? Malam yang lebih baik 83 tahun 4 bulan misalnya.
Mau nggak mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak setiap doa itu kita dikabulkan? Mau nggak Allah membanggakan kita di hadapan malaikatnya? Mau nggak malaikat memohon ampun sampai ia berbuka? Mau nggak pahala puasa Allah yang membalasnya? Mau nggak ketika kesenangan kita berbuka? Mau nggak mendapatkan kesenangan ketika kita semuanya, antum semuanya, bapak ibu semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya? Masya Allah. Dan keluar dari Ramadan kalau waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Dan itu diberikan bagi orang-orang yang berhasil mendidik jiwanya dengan tarbiyah Ramadan. Tidak akan bisa kita akan dapatkan keutamaan-keutamaan tersebut kalau di saat kita senantiasa berbicara dusta, ghibah, caci maki, fitnah, namimah. Atau kita berbuka, tapi berbuka dengan sesuatu yang haram, gak bisa. Atau menyanyiakan waktu dari mulai kita sahur sampai kita buka, tidur terus. Setelah itu kita gak tarawih dan lain sebagainya. Atau meninggalkan sholat, melihat yang haram, ya, dan tidak menjaga pendengaran kita. Masya Allah. Man shomaqam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang saum tidak dapat pahalanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Naudzubillah. Atau rubba qaimin. Banyak orang yang melaksanakan qaimin, berdiri pada bulan Ramadan, ya, tidak mendapat pahalanya illa sahar, kecuali hanya kelelahan saja. Masya Allah, ya. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian, Bapak Ibu, ya, Akang, Teteh yang menyaksikan, ya, tayangan ini langsung, ya, ini berbagi kita bagaimana sih agar Ramadan ini bisa berhasil. Ini nasihat bagi saya sendiri, ya, bagi keluarga dan kita semuanya, insya Allah. Yang pertama, sahabat-sahabat kalian yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan adalah satu, memperkuat kerinduan dan kecintaan terhadap bulan suci Ramadan dan rasa harap untuk mendapatkan keutamaannya. Masya Allah. Jadi yang pertama, memperkuat kerinduan dan kecintaan terhadap bulan suci Ramadan dan rasa harap untuk menikmati keutamaannya. Misalnya apa? Misalnya para salafus soleh, mereka rindu akan adanya bulan suci Ramadan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki bulan Ramadan, bulan Rajab, itu sudah berdoa. Doa yang sudah kita sering baca, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Allahumma barik lana, ya. Tapi bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan, berbeda, ya. Nah, ini Allahumma, ya Allah, barik lana, sampaikanlah kami fi Rajab, ya. Berkailah kami fi Rajab, pada bulan Rajab yang sudah kita lalui, wa Sya'bana, dan bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Masya Allah, ya. Maka sahabat-sahabat kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, kerinduan akan datangnya bulan suci Ramadan inilah yang dirasakan oleh para salafus salih. Kenapa? Karena begitu banyaknya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tersebut. Masya Allah. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda kita. Itu manusia, Masya Allah, secara lebih leluasa. Dan puncaknya adalah kenikmatan Allah berikan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Masya Allah. Dan Allah menjadikan malam tersebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amrin salam. Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti ya di malam etika, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Warruhu fiha. Ya, malaikat bersama malaikat-malaikat yang lainnya, malaikat Jibril, semuanya turun ke langit dunia ini, Masya Allah. Salamun hatta hiya matla'il fajr, sampai fajar berduyun-duyun datang semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mau persiapkan? Yang kedua adalah menyiapkan diri dengan baik, ya. Baik itu persiapan hati, persiapan akal, dan persiapan fisik seperti itu. Yang pertama adalah persiapan hati. Bagaimana persiapan hati ini? Ini memang harusnya dimulai ya 6 bulan sebelumnya kita persiapan. Terlebih lagi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa yang kita persiapkan untuk hati ini? Ya, tentu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya, bagi sahabat-sahabat sekalian yang ikut BQS ya, Baitul Quran Salimah, kita belajar tahsin ya, kita ada komunitas sajam sajuz ya, kita ada kemarin tilawah serempak, kita al-ma'surah ya, kita ada zikir doa bersama dan lain sebagainya, Masya Allah. Buat apa? Untuk meningkatkan ruhiyah kita, sehingga kita siap ketika kita mesti bulan suci Ramadan ini, Masya Allah. Yang kedua adalah persiapan akal kita. Gimana caranya? Untuk akal ini tentu ya, dan ini sudah mulai sebelumnya, memang seharusnya sekarang masih ada 2 hari lagi. Membuka tentang apa-apa yang terkait dengan amalia Ramadan. Buka tentang ya apa itu saum, apa saja yang membatalkannya, apa saja hal-hal yang tidak bisa menyebabkan batal dan lain sebagainya. Banyak pelajari fikih siam dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang banyak ya di Google ya, kita bisa searching apa tentang saum dan sebagainya, banyak sekali ya. Dan yang ketiga persiapan fisik. Apa persiapan fisik? Pertama menjaga kesehatan kita dari sekarang. Yang kedua kebersihan rumah, kebersihan lingkungan ya, dan lain sebagainya. Jadi menyiapkan ya dengan baik persiapan baik itu persiapan hati, persiapan akal, dan persiapan fisik kita siapkan dari sekarang. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabat kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang harus kita persiapan? Persiapan berikutnya adalah merencanakan peningkatan prestasi ibadah pada bulan Ramadan ini ya, dari tahun yang lalu. Baik perencanaan itu secara sifatnya global maupun secara ya terperinci seperti itu. Nah, peningkatan dalam hal apa? Peningkatan misalnya dalam hal tilawah Al-Quran. Kalau tahun kemarin mungkin dapatnya 1 kali khatam, sekarang mas saya mau nambah jadi 2 kali khatam, silakan. Misalnya hafalannya kalau kemarin baru seperempat halaman Al-Zalzalah sampai dengan surah An-Nas, atau sekarang kita tambah lagi dari An-Naba sampai At-Takwir. Ya, atau yang sudah dapat seperempatnya kita tambah lagi ya dari Al-Infitor sampai Al-Ghasyiyah misalnya. Atau sempurnakan 1 juz ya dari Al-Fajr sampai dengan surah Al-Bayyinah. Lengkap semuanya, seperempat, satukan semuanya juz 30 khatam. Bisa seperti itu ya. Ataupun pemahaman kita baca tafsirnya sehari misalnya satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, pelajari terjemahnya, baca dulu. Inna sesungguhnya aladina orang-orang yang kafaru mereka kafir, sawaun sama saja, ala atas him mereka ya,
Terus baca seperti itu, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Sekarang mudah kan, ya tinggal baca tafsir web misalnya, atau kalau punya ada tafsir Ibnu Katsir, fi Dhilal Quran dan lain sebagainya. Jadi ada agenda-agenda ya sampai kepada pengamalan Al-Quran itu sendiri. Ya. Lalu apalagi yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan adalah sahabat-sahabat sekalian itu merencanakan untuk misalnya mengurangi ya pola hidup konsumtif seperti itu. Ya biasa kalau Ramadan itu katanya suka banyak pengeluaran, jajan ini ya, buat bukanya ini, buat kajiannya ini gitu ya, sama seperti itu. Sudah persiapan dari pagi itu, sahurnya ini dan sebagainya. Sehingga ternyata pengeluarannya lebih besar di bulan Ramadan ini karena tadi ya selama bahasa Sunda nama kabita ya. Kabita hoyong sagala seperti itu. Nah ini pun hati-hati juga ya, tetap harus yang menghemat. Dan yang berikutnya adalah ya, bertekad ya sahabat-sahabat sekalian, bertekad tidak untuk membelanjakan harta kita kecuali kepada pedagang yang muslim seperti itu. Ya, jadi bertekad dari sekarang kita belanjanya ke pedagang-pedagang muslim, kecuali ada hal-hal yang memang sulit kita lakukan, itu boleh seperti itu. Ini butuh perencanaan ya. Perencanaan peningkatan prestasi ibadah apapun silakan ditingkatkan kembali berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, hasibu anfusakum qabla antum hasibu. Jadi sabla dirimu sebelum Anda dihisab. Caranya gimana? Perbaiki terus amal ibadahnya. Misalnya ya, perbaikan bacaan Al-Quran. Kenapa Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan itu dikali menjadi 10 kebajikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam harf alif lam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Masya Allah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah ya, berarti kali 10 30 kebajikan. Baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190 kebajikan. Masya Allah. Dan satu juz itu ya, satu juz Al-Quran itu rata-rata ada kurang lebih 7.000 huruf. Kita bayangkan misalnya ya, 7.000 kali satu kebaikan kali 10 kebaikan kali 70 kewajiban di bulan Ramadan. Satu juz kita baca sama dengan 4.900.000 kebaikan yang kita dapatkan. Masya Allah, asyiknya ya. Dan satu juz kalau bacaan kita lancar ya, kalau bacaan tartil itu rata-rata 60 menit. Maka kalau kita baca Al-Quran khatam 30 juz kali 4.900.000 sama dengan 140 juta kebaikan. Masya Allah. Kalau kita khatam misalnya 3 kali 147 juta kali 3 441 juta kebaikan. Masya Allah ya. Kita pernah mendengar ya, sahabat-sahabat ya, seorang ustadzah Yahya Yusrah ya, Allah marhumah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada beliau ya, dan yang menempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Beliau ya, itu di dalam bulan Ramadan pernah menghatamkan sampai 20 kali khatam Al-Quran. Padahal beliau sibuk anggota dewan, mas. Tapi sampai bisa 20 kali khatam Al-Quran. Bayangkan 140 juta kali 20, hampir berapa? 2.940 juta kebaikan. Kalau hitung-hitungan pahala, Masya Allah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i beliau sampai 60 kali khatam Al-Quran. Bahkan Imam Atta bahkan 90 kali khatam Al-Quran. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, minimal kita mampu membacanya minimal 1 kali khatam Al-Quran. Bagi yang sudah 1 kali, naikkan dari 2, 3 seperti itu. Insya Allah. Baik ya. Nah yang keempat, sambil minum dulu ya sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, ya, melaksanakan ibadah saum dengan hati yang ikhlas dan memperhatikan adab serta sunnah-sunnahnya. Melaksanakan ibadah saum dengan hati yang ikhlas dan memperhatikan adab serta sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan saum dengan penuh keimanan, ya, ibtigo wajhillah, ibtigo amardotillah, ya, dan juga ihtisab, ya, penuh dengan perhitungan, memperhatikan adab dan sunnah-sunnahnya, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita harus menghiasi Ramadan dengan salat tarawih, menghiasi Ramadan dengan tilawah Al-Quran, menghiasi Ramadan memperbanyak zikir dan doa, memperbanyak Ramadan dengan zakat, memperbanyak Ramadan dengan menghiasi Ramadan dengan i'tikaf pada 10 hari terakhir. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian, kepada kamu sekalian, bulan Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyam, bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan atas kalian saum. Tuftahul fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatinu, dibelenggu setan-setan, fihi lailatun khairum min alfi syahrun, di dalam Ramadan tersebut terdapat malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, man hurima khairuha faqad hurim, maka barang siapa yang berhasil, yang tak berhasil memperoleh kebaikan di dalamnya, sungguh dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu buat selama-lamanya. Pada saat itu ibadah kita nggak akan kita dapatkan, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Maka persiapan dengan betul-betul persiapan apa yang menjadi, ya, tadi target-target kita di bulan Ramadan ini. Baik, ya, yang kelima, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan ini yang tinggal insya Allah ya beberapa hari lagi, mungkin besok, ya, adzan maghrib berkumandang, ya, dicatat 1 Ramadan. Ketika besok adzan maghrib berkumandang, kalau besok sudah ditentukan, ya, hari Jumat misalnya, maka hari Jumat depan diawali dengan maghrib. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pada saat itu, ya, kita sudah mesti bulan, ya, Ramadan, 1 Ramadan mulai besok. Masya Allah. Dan kelima, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah, ya, bulan taubat. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan kita dan meminta maaf, ya, sesama manusia atau sesama kita yang pernah kita zalimi, dan mengembalikan hak-hak, ya, mereka apabila kita pernah mengambil hak-hak mereka, seperti itu. Dan taubat ini adalah sebuah sikap menyesali kesalahan, melepaskannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita, wahai orang yang beriman, tubu, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebesar-besarnya. Masya Allah. Kenapa? Karena dosa dan maksiat, ada kesalahan, dosa dan maksiat serta kesalahan ini adalah inti dari semua permasalahan yang terjadi pada saat kita sekarang ini, krisis ini, ya, berasal dari dosa dan maksiat serta kesalahan yang apa yang kita lakukan. Masya Allah. Maka
Taubat ini satu-satunya jalan untuk memulai hidup yang baru, hidup yang lebih baik lagi. Taubat dan beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan dia berkata, hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan bukan hujan yang sangat deras atasmu, rezeki yang banyak, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan jangan kau berpaling dengan berbuat dosa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Masyaallah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan di tengah kesulitan sekarang yang menimpa mungkin sebagian kita, ya, mungkin termasuk kita semuanya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Taubat, dan juga dengan yang namanya berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbanyak taubat kita di bulan Ramadan ini, ya, dan beristighfar. Kalau Rasulullah 70, 100, kita tambah di sana. Boleh, boleh, masa nggak boleh? Ya, 100, 200, 300, mungkin 500 setiap hari kita tambah seperti itu. Karena apa? Dosa kita banyak. Kita ingin keluar dari masalah ini, maka berbuat istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang keenam, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang harus kita perlakukan, ya, harus kita persiapkan, ya. Yang keenam yaitu menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah dan syahrut dakwah. Masya Allah. Ya, syahrut tarbiyah dan syahrut dakwah. Alhamdulillah, ya. Ustaz-ustaz mungkin sekarang, mohon maaf, ya, kita melihat ada beritanya ustaz sampai misalnya meminjam uang 14.000 gitu, ya. Masya Allah, untuk membeli beras. Ya, ada seperti itu, kita lihat di berita, ada ustaz-ustaz dan lain sebagainya yang terkena dampaknya. Tapi alhamdulillah, samping juga banyak ustaz-ustaz yang kreatif gitu, ya. Misalnya dengan menyediakan ada daurah-daurah online, ya. Sampai pesertanya ada 200, 100, ya, dan lain sebagainya. Bisa itu pakai WA, pakai apa? Instagram, ya, pakai Facebook dan lain, pakai YouTube dan sebagainya. Masya Allah, daurah-daurah online. Dan ternyata banyak seperti itu, ya. Tapi juga ada yang tidak punya akses ke sana, ya. Ada yang punya tidak akses ke sana seperti itu karena mungkin belum memiliki pengetahuan, ya, tentang apa teknologi online dan sebagainya. Masya Allah. Ya, maka ini pun harus menjadi, ya, apa namanya, ya, kepedulian kita, ya, untuk, ya, membantu, ya, apa namanya, bukan membantu, ya, namanya itu memikirkan juga gitu, ya. Ya, nasib-nasib para ustadz, para dai dan lain sebagainya. Insya Allah di samping, ya, yang perlu kita bantu juga, ya, dan yang lainnya juga perlu kita bantu seperti itu. Nah, tetapi di sini alhamdulillah, ya, kita ada kajian online dan sebagainya. Tumbuh suburnya semangat untuk, ya, mempelajari keislaman di semua tempat sekarang ini hampir, ya, bukan hanya, ya, tadi, ya, masalah ibu-ibu saja, sekarang bapak-bapak pun luar biasa, ya. Anak-anak seperti itu. Maka apalagi di bulan Ramadan, kesempatan umat Islam untuk belajar lebih banyak, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sekarang banyak di rumah, ya. Nah, maka bikin program-program terbaiknya berkaitan dengan apa yang dilakukan. Alhamdulillah, ya. Ya, kami pun sama, ya, ketika kita sedang mengajar, kita pun belajar, ya, daurah online. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kita mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita, ya, butuhkan seperti itu, insya Allah, ya. Jadi tetap, ya, mencari ilmu,
menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya kalau kita di BKS ya, Baitul Quran ada kerjasama belajar Quran dari nol ada, belajar fantasin online ada, belajar terjemah Quran ada, belajar untuk menghafal Al-Quran ada, belajar untuk memahami Al-Quran ada, semuanya ada. Tinggal Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khoream wa angke heula wada atuda. Itu doanya gitu. Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khoream wa angke heula wada atuda. Nah, ini biasanya ibu pada hafal semua. Yang ngerti bahasa Sunda ya, tapi kalau nggak ngerti bisa terjemahkan juga ya. Allahumma ya Allah paksakeun, ya memaksakan diri ya. Yang minal khoream dari rasa malas, mau dibikin khoream wa angke heula wa nanti dulu, ntar aja nanti lagi ya. Wada atuda ngaji yuk, atuda kumaha abi mah sibuk, atuda kumaha abi mah sampai lagi abi terus atuda. Sehingga ini memang tidak pernah terlaksana ya. Nah, maka jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah pendidikan dan syahrul dakwah ya. Banyak hal yang kita lakukan, apalagi sekarang kita berada di rumah. Yang penting satu bikin hadiah program-program buat keluarga kita seperti itu. Nanti dikontrol semuanya nih ya. Bapak Ibu, kalau saya di rumah dengan anak-anak kita bikin juga ya. Jadi pertama itu saumnya selama 30, namanya Yudi Imana, Lilis Kartika, Huwaida, lalu ada Hukama, ada Hamzah, ada Huzaifah, lalu Hanania. Di sana 5-5-nya sebutan. Lalu yang keduanya di bawahnya ada bacaan Qur'annya tilawahnya. Ya setiap hari pun sama 1 juz sampai 30. Bagaimana caranya? Setiap hari setiap ba'da salat atau sebelumnya itu dua lembar seperti itu. 2 lembar baca, 2 lembar baca, 2 lembar baca, 2 lembar boleh sebelum atau setelah. Murojaahnya kapan? Pada subuh atau pada asar. Ya, jadi kita bikin imamnya gantian ya. Imamnya gantian. Kadang anak saya seperti itu, kadang saya seperti itu. Kita giliran ya. Ya alhamdulillah kalau misalnya anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, yang keenam, jadi menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah dan syahrul dakwah insyaallah. Yang berikutnya sahabat-sahabat sekalian, ini ada 2 lagi ya, 3 lagi. Yang ketujuh adalah mengambil keberkahan di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Mengambil keberkahan di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Satu adalah di dalam masalah ekonomi kita seperti itu. Gitu ya. Banyak sekarang yang jualan, masya Allah ya, terutama ibu-ibu. Kalau saya lihat di grup Baitul Quran misalnya, postingannya beda hari ini ya. Beberapa hari ini postingannya bisnis semua. Yang ada jualan kurma, jualan nugget, jualan beras, jualan ayam, semuanya ada. Silakan, saya bolehkan. Biasanya kan nggak boleh. Kalau Baitul Quran misalnya hanya hari Rabu dan Ahad saja, tambah Rabu dan Ahad. Sekarang tiap hari silakan jualan boleh. Kenapa? Ya emang lagi membutuhkan sekarang, silakan. Ya jadi sambil ya insya Allah itu buat ekonomi juga ya. Kita keberkahan di bulan Ramadan ini boleh sekarang. Lalu kebutuhan mengambil keberkahan ya sosial, ya interaksi sosial dengan yang lainnya. Ya banyak sekarang membantu dengan yang namanya adalah pondok-pondok yatim, pondok Quran, yatim piatu, berbagi dan sebagainya ya, pemudaan umat dan lain sebagainya, masya Allah. Bisa dengan bazar amal, penggalangan dana dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita lakukan keberkahan di bulan Ramadan, bahkan berlimpah, masya Allah ya. Meskipun di saat krisis seperti sekarang ini, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan yang berikutnya ya, yang ke-9, yang ke-8 ya, yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai syahrul jihad ya. Syahrul jihad. Dan landasan jihad adalah kesucian dan kebersihan hati. Di tengah krisis seperti ini ya, kita kembali berkaca kepada sirah bagaimana perang Badar Al-Kubra, bagaimana Faktu Mekah, bagaimana pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana perang Ain Jalut yang dapat menaklukkan tentara Mongol, bagaimana menaklukkan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad ya, bahkan kemerdekaan Indonesia, semuanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Karena
saya berpesan kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu semuanya, ya, agar kita mendapatkan tadi keberkahan di bulan Ramadan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillah ya wa yukaffir 'an sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kita keluar dari masalah kita, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita dengan pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar, masya Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menerima siam kita dan amal kita dan amal saleh kita yang lainnya. Dan semoga insya Allah dengan tarhib Ramadan ini yang singkat ini ya dapat membangkitkan semangat kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membuka peluang bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita ya menuju ke arah yang lebih baik dan menempatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannatin na'im, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, innal muttaqina inda rabbihim fi jannatin na'im, dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi semangat menghadapi Ramadan ya. Besok kita mulai insya Allah melaksanakan ibadah yang lain dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya. Ya, baik ya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan di bulan Ramadan ini. Ramadan sebelumnya kita ada kegiatan tarawih. Nah, apakah kita bisa melakukan di rumah dengan 5 orang? Pertanyaan kedua, apa kiat-kiat mengajarkan disiplin tilawah Al-Quran untuk anak 7 tahun? Oh, Masya Allah, baik ya. Ya, yang pertama sahabat-sahabat sekalian, untuk tarawih kita bisa melaksanakan di rumah, apalagi dengan ya, situasi kondisi seperti ini. 5 orang berada di luar, maka dibubarkan sama Satpol PP. Nah seperti itu. Ya, maka gimana caranya? Ya. Nah caranya adalah tadi kita bisa melaksanakan tarawih di rumah. Silakan ayahnya yang menjadi imam. Ustadz, ayahnya nggak bisa baca Quran, gimana? Jadikan anaknya yang bisa baca Al-Quran seperti itu, insya Allah ya. Atau anaknya nggak bisa juga. Wah, ini ya hubungi saya. Ya belajar misalnya, ya belajar cara mudah membaca Al-Quran, insya Allah ya. Ya, mohon maaf, ini yang mana nih? Nomor 2 tadi ya, kiat-kiat agar anak itu bertilawah Al-Quran. Nah, maka di sini yang pertama ada ifda bin nafsi ya, diawali oleh orang tua terlebih dahulu. Maka gimana caranya? Kita bikin programnya. Kalau saya di rumah bikin ya. Nah, jadi ada capaiannya, bapaknya dulu yang pertama, yang sampai anak-anaknya dulu. Bapaknya Yudi Imana, targetnya 3 kali khatam ya. Terus misalnya ibunya karena sibuk misalnya ya 2 kali khatam, anak-anaknya 1 kali khatam. Yang kecil pun yang belum bisa baca Quran, yang paling bungsu itu baru Umi 5. Kita tulis juga buat motivasi Hanania, udah 1-2, bukan tilawah Al-Quran tapi mengkhatamkan paket uminya seperti itu. Dari mulai terus ya, kalau nggak disantumkan itu menjadi drop ya semangatnya. Dan yang di awal kita kasih dulu ya, siapa yang khatam nanti Ramadan kita kasih mobil remote seperti itu misalnya ya. Ya, yang 60.000. Ini ada anak saya di sini misalnya silakan, nggak apa. Jadi kita kasih rewardnya sebagai apa, penghargaannya, atau kasih gambarnya juga, visualisasikan gambarnya. Pas sekarang mah ada mobil remote harganya 60.000, tempel yang ini. Yang paling besar kalau yang 60 kan bisa berdua nih, jadi apa
frekuensinya sama, kamu yang 200.000. Ya silakan, ada rewardnya seperti itu ya. Nah tapi ketika anak itu tidak melaksanakan tugasnya, jangan kita marahi ya, jangan kita marahi ya, tapi kita support semangatnya. Kenapa begini, oh mungkin begini, jadi kita tanya dulu penyebabnya apa. Setelah tahu penyebabnya baru kita motivasi lagi, jangan dimarahi seperti itu. Insya Allah ya. Itu pertanyaannya ya, tadi apa jawabannya ya. Jadi kiat motif mulai dari diri sendiri ya, dari orang tuanya terutama, dan keduanya bikin program secara baik ya, dulu kasih penghargaan dan tidak mencela, tidak memaki apabila anak tidak mengerjakan tilawah pada saat itu. Tapi tugas kita memotivasi. Maka di dalam program itu disebutkan keutamaan membaca Al-Qur'annya, satu huruf satu kebaikan, serat yang besar, betul bacanya bersama malaikat, serat, seperti itu. Kita kasih ya, motivasinya ya, seperti itu. Jadi di rumahnya itu, di kamarnya ada motivasinya seperti itu. Insya Allah ya. Itu ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya belum ada ya? Saya boleh nanya, Ustaz? Oh ya boleh silakan. Jadi gini, bagaimana cara membangkitkan? Kadang Ya. kita memiliki anak yang dari pesantren. Ya, betul. Setelah dia keluar dari pesantren, awalnya kan berbeda, Ustaz. Oh, ya, Kalau betul. pesantren dengan keluar rumah. Nah itu biasanya itu rata-rata down gitu, Ustaz. Nah, gimana cara membangkitkan mood mereka supaya, karena memang di rumah situasinya berbeda dengan di pesantren. Ya. Ustaz, apalagi ibunya kerja gitu. Bagaimana membangkitkan di masa Covid ini kan kita lagi ngumpul di rumah. Betul. Supaya dia itu tidak terganggu oleh misalnya HP atau Betul. dan lain sebagainya. Atau kalau boleh ada doa-doa yang bisa dibacakan oleh orang tuanya supaya mendorong dari luar gitu, Ustaz. Ya baik ya. Anak dari pesantren rajin ya, rajin tilawahnya, rajin qiyamnya ya, rajin baca Qur'annya, pokoknya mah rajin gitu ya ketika berada di pesantren seperti itu. Nah pulang ke rumah biasanya suka beda, menurun ya, seolah itu pulang dari pesantren itu istirahat panjang, bebas dan sebagainya ya. Ya maka di sini pun sama ya, peran orang tua yang saya pahami ya, yang saya coba untuk menerapkannya, tetap kita bijaksana juga seperti itu. Ya kita tahu di pesantren itu tadi banyak ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi seperti itu. Itu pun wajar, mereka ya merasa mungkin misalnya pingin sesuatu yang berbeda, pingin relax ya, pingin santai seperti itu. Maka tetap kita menghargai mereka, tapi tetap kita pun mengarahkan mereka seperti itu. Kita pun tetap mengarahkan anak-anak kita. Maka tadi salah satunya senantiasa berdiskusi dengan istri ya, pasangan kita, apa yang kita lakukan ya, misal seperti itu. Oh ternyata programnya kurang tegas, maka kita kasih ketegasan tersebut ya. Cuma tetap ya fleksibel seperti itu. Ada tugas-tugasnya, misalnya yang pertama Waida, tugas pertama itu beberes ya, hukama bebersih depan seperti itu gitu ya, dan sebagainya. Murojaahnya tetap dikontrol seperti itu ya. Bahkan harus tasmi dulu, pada isya tasmi misalnya satu surah kita tempel juga nanti capaian tilawahnya, tetap ya tetap. Cuma tetap kita menjaga fitrah anak juga, ingin bebas ya, tapi yang penting kita adalah mengaturnya. Dan ya, apalagi kalau kelas SMP, SMA banyak berdialog ya, karena banyak melarang mereka akan marah, mereka akan melawan, itu masalahnya. Dan melawannya beda kalau dulu dengan sekarang ya, Masya Allah ya. Tapi bersabarlah insya Allah. Baik ya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mau ditanyakan ini yang ada di studio ya. Kita sekarang berada di studio Baitul Quran ya. Iya, mudah-mudahan nanti jadi studio beneran ya, Ustaz. Insya Allah. Ya ada yang ditanyakan? Gimana? Di sana aja nggak apa? Langsung aja. Ya langsung boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Ya. tentang bagaimana sih Ustaz, kan kita teh setiap bulan Ramadan itu selalu ada bacaan Quran setiap harinya. Ya. Tetapi saya belum bisa kan
perempuan itu suka ada halangan ya. Ya halangan. Nah, Ya. jadi bagaimana supaya sebulan itu bisa hatam Quran? Jadi seharinya harus berapa lembar gitu? Baik ya, terbaik, Masya Allah. Cukup itu? Iya. Ya baik ya, emang idealnya kan kalau kita mau khatam 30 juz ya, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran itu tidak lebih dari 1 bulan, artinya sehari itu satu juz ya. Bagaimana kita mau khatam Al-Quran? Maka misalnya kalau masa haid itu berapa? 7 hari ya, 7 hari ini ya, misalnya seperti itu. Berarti dalam 1 hari itu harus ada badalnya ya. Badalnya menjadi 2 juz ya. 2 juz dan 2 juz itu cukup 2 jam saja. Karena 1 juz itu cuma 1 jam ya. Apalagi Ramadan kita luang. Maka misalnya bisa sekali duduk 2 juz langsung ya. Kalau saya pernah misalnya baca Quran itu sehari 10 juz misalnya seperti itu ya. 3 kali khatam 3 hari itu khatam Al-Quran. Ya itu pernah ya melakukan seperti itu, tapi langsung di depan syekh seperti itu ya, talaki langsung. Itu bisa seperti itu. Jadi 2 juz misal seperti itu dibagi 5 setiap sholat. Misal kalau tenipan 2 lembar jadi 4 lembar atau 4 lembar kan kalau kali 5 ya sahabat-sahabat sekalian, 4 lembar kali 5 itu berapa? Sama dengan 20 halaman. Ini 20 lembar. Berarti berapa? 2 juz selesai. Maka tadi doanya Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khoriam wa angkehila wa da'atuda. Karena satu itu satu kebaikan kali 10 kebaikan seperti itu. Maka bagi yang ingin khatam tetap menggunakan yang namanya adalah tambah badal terutama pada hari-hari berikutnya. Kalau enggak menggunakan manzil namanya. Ya, manzil itu menggunakan sistem manzil ya, dari rumusnya itu fami bisyaukin ya, Al-Fatihah sampai Al-Maidah ya, nanti terakhir itu surah Qaf sampai surah Anas. Jadi 7 hari khatam Quran, 7 kali khatam Quran seperti itu ya. Jadi yang penting ya kita bikin program terbaiknya aja ya, insya Allah. Doanya tadi Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khoriam wa angkehila wa da'atuda ya. Insya Allah. Ada lagi yang ditanyakan sahabat-sahabat sekalian? Ada tanya? Ya, silakan. Ya. Ya, kalau misalkan paling bertanya Ustaz, kalau misalkan di Ramadan kan kita semangat ya kita baca Al-Quran. Betul. Gimana kiat-kiatnya di bulan-bulan yang lainnya Ustaz? Buat apa? Untuk baca Al-Quran gitu. Kiat-kiatnya gitu. Kiat-kiat untuk Rajin baca Al-Quran di Di bulan-bulan bulan lain. ya sama ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan atau termotivasi ya untuk mendapatkan sesuatu apabila dia tahu ribetnya, apabila dari dia tahu apa akan diberikan seperti itu. Pertanyaannya, kalau saya bertanya kepada anda semuanya ya, angkat tangannya dan bilang saya misalnya, siapa yang mau menjadi umat yang terbaik? Saya. Ya. Siapa yang mau mendapatkan kebaikan yang berlipat? Saya. Siapa yang mau bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat? Saya. Siapa yang bersama dengan malaikat Israel? Keutamanya banyak sekali ya, maka salah satunya ya. Jadi seperti di sini misalnya ya, kalau kita nih ada 15 manfaat ya, tahsin tilawah, berinteraksi bersama Al-Quran. Ya, jadi di sana ada 6 manfaat tahsin tilawah, 5 target tahsin tilawah. Jadi kita bikin juga ya, jadi mempelajari tentang keutamaan ada fadhailul Quran, baca terus itu ya. Dan yang keduanya masuk dong komunitasnya ya, ada gurunya. Sebagai apa gurunya? Untuk mencarger dirinya ya, menasihati diri kita, berbagi seperti itu. Ada komunitasnya ya, ada sajam sajuz ya, silakan ikuti ya, ada sajam sajuz ya yang kita punya. Jadi saling berbagi di sana komunitasnya. Jadi ketika kita lupa ada yang mengingatkan, kelas belum, kemana aja? Oh mau maaf begini-begini. Nah, jadi ada yang mengingatkan. Kalau enggak, ya udah balik aja seperti itu. Ya. Nah, jadi pertama ingat fadhailul Quran, yang kedua bergabung dengan komunitasnya seperti itu. Dan yang terakhir kembali kepada diri kita, Allahumma. Nah, paksakeun a'udzubika minal khoriam wa angkehila wa da'atuda. Nah, ini populer ya doi. Nanti saya apalin. Ya baik ya, cukup ya. Cukup Insya Allah. 35 menit. Mohon doanya mungkin. Ya baik ya, nah, sahabat-sahabat sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, yang dimana kita sedang mengalami ya masa-masa seperti ini, masa-masa ujian bagi kita orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah berikan kepada kita kemudahan dalam rezeki kita. Allah berikan kita kekuatan sehingga mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan selamat, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma laka aslamna ya karim, Allahumma laka aslamna ya aziz, ya ghaffar, ya rahman, ya rahim. Ya ilah ya Rabbana, inilah hamba-hambamu ya Allah, inilah hamba-hambamu ya Allah yang berat punggung kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Inilah hamba-hambamu yang banyak dosa, banyak maksiat ya Allah, banyak. Inilah hamba-hambamu ya Allah yang mau mampu bersyukur atas nikmat-nikmat darimu ya Allah, banyak. Sungguh banyak dosa maksiat yang kami lakukan ya Allah, banyak. Ya Allah, Kau jadikan bulan Rajab, Kau jadikan bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini ya Allah, berkah bagi kami ya Allah, banyak. Ya Allah, Engkau janjikan kepada kami ya Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum dengan penuh iman dan ihtisab, Kau akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu ya Allah, seperti bayi yang baru dilengkapi dari ibunya ya Allah. Ya Allah, sebelum masuki bulan suci Ramadan ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat mata kami ya Allah. Ampuni maksiat telinga kami ya Allah. Ampuni maksiat lisan kami ya Allah. Ampuni maksiat tangan kami ya Allah. Ampuni maksiat kaki kami jika sekiranya pernah melangkahkan ke tempat maksiat ya Allah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Rabb, telah Kau perintahkan kepada kami agar kami senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, menghadapi bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa mereka ya Allah. Izinkan kami memuliakannya ya Allah. Izinkan kami membahagiakannya ya Allah. Ampuni jika sekiranya ya Allah kami pernah berbuat dosa kepada mereka ya Rabbana. Ya ilahi Rabbana, jadikan keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikan para suami menjadi suami yang saleh ya Rabbana. Suami menjadi imam, sudah teladan bagi keluarganya ya Allah. Mudahkan jalan rezekinya ya Allah. Rajin ibadahnya ya Allah, rajin baca Quran, rajin ya Allah beribadah kepada Engkau ya Allah. Lembutkan tutur katanya ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah, balikkan hatinya yang belum mengenalmu ya Allah ya Rabbana. Ya Rabb, jadikan ya Allah istri yang salihah ya Rabbana, tambah kesabarannya ya Allah dalam mengurus rumah tangganya ya Allah. Jadikan menjadi bidadari dunia, bidadari
akhirat kelak ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa ya Rabb. Ya ilahi rabbana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Rabb. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina a'tana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Rabb. Allahumma salimni ila ramadana wa salimni ramadana wa tasallamhu minni wa taqabbala ya ilahi rabbana ya Allah. Antarkan kami ya Allah hingga sampai bulan suci Ramadan ya Allah, dan antarkanlah Ramadan kepada kami ya Allah, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa adkhilna jannata ma'al abrar bi azizika ghafurur rahman ya rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal mahya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya sahabat-sahabat kalian yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi semoga Allah SWT menerima siap kita, menerima amal-amal kita, dan semoga tarahib Ramadan ini membangkitkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yudi Imana, keluarga, mohon maaf kepada keluarga besar Salimah ya, insyaallah, dan mitra-mitra kami dimanapun Anda berada, yang baik itu yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri ya, insyaallah, yang di Hong Kong ya, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Mudah-mudahan berkah pada diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aku liqali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimah